Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali hari ini alhamdulillahirabbil alamin saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan aplikasi Live Mekah ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat. Insyaallah kita sebagai pengikutnya istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya akan menjelaskan aplikasi Live Mekah ini. Sebelumnya kami ini telah membuat aplikasi seperti ini pada bulan November kemarin ya. Sekarang kan Desember. Untuk Almas di cabang Cikeas yang qadarullah, sebenarnya itu teman Ana, dia minta untuk membuatkan aplikasi seperti ini yang fungsinya itu garis besarnya itu adalah dia ingin minta live Mekah ketika Mekah live, tapi di waktu di sini kita azan, maka suara live Mekah itu menjadi off atau mute, maka azan kita itu berkumandang. Jadi azannya itu azan waktu lokal, waktu Indonesia. Sedikit ya garis besar, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ini. Sebelumnya ini perubahan untuk dari versi pertama ke versi kedua. Bedanya di versi pertama itu yang awal saya buat untuk Almas Cikeas, dia itu memakai alat Android box. Karena apa? Memakai alat karena saya ada arus nih, alatnya seperti ini ya. Ini Android box. Kenapa pakai ini? Jadi harus di Live Mekah ini yang combine dengan azan itu harus ada data yang disimpan di storage Android box. Nah, data itu yang sebenarnya yang diulang-ulang, yang dipanggil. Jadi kami membutuhkan data untuk disimpan di hardware. Nah, alhamdulillah qadarullah, atas izin Allah, pada kesempatan hari ini saya telah mengembangkan aplikasi itu menjadi lebih baik lagi ya untuk versi kedua. Ini saya bisa katakan untuk aplikasi versi kedua, kabar baiknya ini tidak harus menggunakan alat box yang tadi ya. Tetapi saya menyimpan data-data ini semua, data-data aplikasi ini di cloud yang mana di situ ada manajemen data ya, Ya, bismillah kita mulai ya untuk penjelasan sedikit teknis bagaimana cara awal men-setting alat ini. Jadi nanti alat ini berbentuk aplikasi Android ya, APK yang dapat diinstal di TV masing-masing Almas. Nah, kebetulan setelah saya mengamati, rata-rata Almas itu TV-nya sudah basicnya Android TV. Jadi yang pada umumnya mereka mensetel Live Mekah itu sudah basic TV Android TV, tapi tidak ada fasilitas untuk azan auto cut off ya. Nah, jadi kalau ketika alat ini sudah diinstal di Android TV masing-masing, ketika jam ini ya di samping kanan ini jam dan tanggal ini ngaco, berarti itu Android TV belum disetting pada kondisi aktual. Bisa disetting Androidnya atau Google TV-nya di bagian setting ya, cari, karena pengaturan di setiap TV itu beda-beda. Biasanya ada logo gambar gear. Nah, itu atau tulisan setting itu bisa diatur untuk tanggal dan waktu aktual. Untuk apa? Karena ini yang mengacu nanti untuk terjadinya trigger azan. Kalau ketika ini tanggal dan waktunya tidak aktual, maka azannya juga tidak aktual. Azan itu trigger dari waktu ini ya. Ini live ini ya, nih, live nih. Sebelumnya coba kita bisa gulir ke bawah ya. Oh ya, ini untuk setting awal baiknya menggunakan mouse ya, mouse komputer bisa
ataupun mouse wireless atau kabel bisa kita gulir ke bawah. Jadi untuk setting awal ya, nah gulir ke bawah. Nah ini sebenarnya ini database-nya, database. Ini keunggulan dari versi 2 ya, dari versi 2 dan sebelumnya itu. Ini saya buat database itu melalui pemilihan kota, karena saya melihat Almas cabangnya sudah alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Indonesia. Jadi coba saya membuat berdasarkan pilihan kota, karena waktu di setiap daerah masing-masing itu azan kan berbeda ya. Jadi tidak mungkin saya buat general sama, kecuali yang kasusnya kemarin di versi 1, karena itu ada di wilayah Bogor, jadi saya cukup membuatnya untuk wilayah Bogor. Nah, keunggulannya itu di sini kita bisa memilih kota ya, ada berbagai macam kabupaten dan kota. Silakan bisa diatur untuk lokasinya masing-masing. Nah, ini digulirkan dengan mouse ya, mouse. Nah, coba kita contohkan ya. Contohkan, karena saya di Bogor, coba saya ingin mencobakan Bogor. Nah ini Kabupaten Bogor. Ya, setelah sudah dipilih, maka di sini klik cari jadwal. Sudah muncul ya, ini jadwal sholat. Tapi ini belum disimpan. Sebelum kita simpan jadwal, tuh jadwal sholat telah berhasil disimpan. Berarti tandanya itu ketika sudah berhasil disimpan, meskipun alat ini sudah dimatikan, maka ini akan dipanggil lagi karena sudah disimpan ya. Nah, data ini tuh waktu ini update berdasarkan ini. Nah, ini pengaturan yang tadi yang di awal itu jam dan tanggal itu harus update dari pengaturan masing-masing Android TV atau Google TV-nya masing-masing ya. Ini juga harus update. Jadi ketika tanggal dan jam tidak update, ini pun juga tidak update waktu azan, karena kan setiap wilayah azan itu beda-beda ya. Nah, kasus mungkin ya, ketika kita salah milih kota, atau kota, katakanlah kota kita di pilih kota Bogor, tapi kita adanya di Kabupaten Ciamis ya. Pilih lagi jadwalnya, nanti ini berubah nih angka-angka ini. Cari jadwal, tuh ya, berubah ya. Ya, simpan lagi. Nah, atau memang kita bisa mereset dulu. Kalau kita belum yakin, reset. Tuh, hilang ya, hilang semua ya. Pilih kota. Oh, balik lagi, kita pilih Bogor, coba cari jadwal. Nah, setelah ini baru simpan. Nah, ketika sudah hijau ini jadwal sholat telah disimpan, maka di data ini tidak akan berubah, tidak akan hilang maksudnya, dan mengikuti dari tanggal dan jam waktu sholat ini ya. Setelah ini udah cukup awal saja pertama kali ketika aplikasi yang diinstal, setting yang harus wajib dilakukan ini. Setelah ini kita gulir ke atas lagi. Nah, ini sudah aktif ini. Nanti ketika azan di waktu zuhur ya tadi ya, maka suara background ini yang murotal ini dia akan off, bukannya off, pause, bukan off ya, jadi di pause, tidak ada suaranya, mute. Nah, azan yang masuk ketika azannya selesai, baru nanti suara murotal ini akan dilanjutkan. Ini videonya saya akan jeda dulu ya, karena saya akan menunjukkan gimana kondisi waktu azan nanti ya di azan zuhur. Ini saya merekamnya di jam 9:30. Saya jeda sebentar. Bismillah. Ya, ini sudah saya jeda ya. Tadi kita akhir di jam 9:30. Ini sudah mau mendekati waktu zuhur. Soalnya zuhur tuh jam 11:49 ya, jam 11:45 ya. Ya 11:49 ya. Ini tadi ya, karena data sudah disimpan, maka ini data tidak akan hilang ya. 11:49 berarti sekitar 2 menit lagi ya, kita tunggu azan zuhur. Ini masih suara murotal ya nih. Coba saya gedekan sebentar.
Ini ya masih murotal ya. Kita tunggu sampai jam 11.49. Ya, ini sudah masuk ya waktu azan zuhur. Nanti ketika azan zuhur telah selesai, maka suara live Mekahnya itu akan kembali hidup.
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, itu ya tadi setelah azan selesai maka kembali lagi ke suara murotar ya, murotar Mekah. Nah, jadi singkatnya seperti itu, saya garis bawahi bahwa ini adalah pengembangan untuk versi kedua dari versi pertama kemarin. Yang versi pertama kemarin kita butuh ini ya untuk penyimpanan data box ini Android. Kalau versi keduanya ini alhamdulillah saya menyimpan datanya di cloud, artinya di sebuah cloud system di server, jadi insya Allah tidak membutuhkan perangkat. Keuntungannya jadi kita tidak ada investasi perangkat ya, jadi hanya ini benar-benar pure software, tidak ada perangkat hardware sedikit pun yang nilai plusnya. Jadi kita tidak ada untuk maintain sebuah perangkat hardware, ini hanya data yang disimpan di cloud. Mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya. Tak ada bisa yang ingin didiskusikan ya, semoga apa yang telah diinginkan oleh Almas yang beberapa waktu hari lalu yang telah menjapri saya. Afwan, saya lupa belum nanya dengan siapa, dia WA saya, tapi saya sudah diskusi panjang. Sebelumnya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Permintaannya itu insya Allah saya sudah coba trial, insya Allah ini sudah bisa diterapkan di seluruh cabang Almas meskipun wilayahnya itu berbeda-beda, karena sudah dimasukkan fasilitas untuk pemilihan kabupaten kota ya. Jadi jadwal sholat itu sesuai wilayah masing-masing. Mungkin itu saja. Apabila ada yang ingin didiskusikan bisa japri ke saya, lanjutnya seperti apa tanpa mengurangi rasa hormat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.